apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Untuk pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir, Pondok Pesantren Abu Bakar Ba'asyir menggelar upacara memperingati HUT kemerdekaan RI. Bendera merah putih sepanjang 1.777 meter membentang indah di Laut Jawa dan memecahkan rekor dunia. Rayakan HUT RI, pecinta motor trail beradu nyali melewati berbagai rintangan agar bisa membawa bendera merah putih ke puncak bukit. Untuk pertama kalinya, saudara, kali pertama upacara bendera kemerdekaan digelar di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Kabupaten Sukoharjo. Diketahui ponpes milik Abu Bakar Ba'asyir tak pernah menggelar upacara bendera dalam 50 tahun terakhir. Upacara bendera peringatan kemerdekaan RI diikuti seluruh santri dan pengurus di halaman Pondok Pesantren Al-Mukmin. Menko PMK Muhadjir Effendi bertindak sebagai inspektur upacara bendera. Pelaksanaan upacara bendera berjalan lancar. Pengasuh Ponpes Al-Mukmin Abu Bakar Ba'asyir juga hadir dalam upacara ini. Ia mengatakan pelaksanaan upacara 17-an datang dari alumni pondok pesantren. Sebenarnya bukan usaha pondok, tapi usaha daripada persatuan alumni pondok. Upacara 17 Agustus itu merupakan bentuk bersyukur kepada Allah SWT, karena kita wajib kalau mendapat nikmat wajib bersyukur kepada Allah. Meski baru pertama kali upacara peringatan kemerdekaan digelar di Ponpes ini diharapkan bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme para santri. Ilmu agamanya cukup dalam dan luas, kalau kemudian dilengkapi dengan pengetahuan umum yang sangat kuat, maka saya yakin para santri dan alumninya yang sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri itu akan bisa ikut berpartisipasi mengisi kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan kali pertama upacara bendera dalam 50 tahun berdirinya Ponpes Al-Mukmin. Diketahui Abu Bakar Ba'asyir adalah mantan terpidana teroris. Pria kelahiran 17 Agustus 1938 ini menolak asas Pancasila sampai melarang seluruh santrinya hormat kepada bendera karena dianggap syirik. Ia pun divonis 15 tahun penjara karena terlibat dalam pendanaan pelatihan terorisme di Aceh. Namun ia bebas pada awal 2021 setelah melewati masa kurungan dengan remisi 55 bulan. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Saudara, para petani tambak garam di Desa Ketitang Wetan, Kabupaten Pati memilih cara sederhana untuk merayakan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Seperti apa? Berikut liputannya. Hormat pada bendera sang merah putih. Bukan di tempat mewah, tanpa baju berdasi, bahkan tanpa alas kaki. Namun mereka begitu kusuk mengikuti upacara bendera memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Pematang Tambak. Pada bendera sang merah putih. Hormat desa tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, inilah cara sederhana petani tambak garam di Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati merayakan HUT kemerdekaan RI. Terik matahari pagi tidak menghalangi mereka mengungkapkan rasa cinta pada tanah air dan rasa hormat kepada para pahlawan bangsa. Seperti rangkaian upacara di istana, upacara bendera ala petani garam ini juga lengkap dengan pembacaan teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mereka memilih tambak garam sebagai tempat upacara karena dari sinilah sumber kehidupan mereka untuk keluarga berasal.
karena sehari-hari kita itu membuat garam dan ada kesempatan untuk memperingati hari ke-17 Agustus kemerdekaan, dan ini diselenggarakan secara spontan. Dan masa petani tambak hanya pesan kepada masyarakat semua, khususnya Indonesia, kita harus menghormati bendera merah putih. Usai upacara, mereka kembali bekerja membuat garam. Cuaca tidak menentu saat ini kerap membuat para petani garam kesulitan memproduksi garam krosok, sehingga mempengaruhi pendapatan mereka untuk membiayai kehidupan keluarga. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. Aksi kepahlawanan diperlihatkan seorang siswa SD Muhammadiyah Plus di Kota Salatiga saat upacara bendera massal berlangsung. Ia nekat memanjat gantangan burung setinggi 8 meter untuk menurunkan bendera yang macet saat diderek. Para siswa SD Muhammadiyah Plus memiliki cara sederhana untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka menggelar upacara bendera massal di lapangan Gantangan Burung, Kota Salatiga. Mereka mengibarkan 360 bendera merah putih sebagai cara merayakan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Namun upacara sempat terganggu karena salah satu bendera terlilit tiang sehingga tidak bisa diderek. Seketika para siswa mulai panik. Bak pahlawan, siswa bernama Farasandi Haidar Khalid Saifullah atau biasa dipanggil Sandi, muncul. Sandi bergegas memanjat tiang setinggi 8 meter. Para siswa lain berdebar karena khawatir Sandi terjatuh. Dengan cepat, Sandi memegang tiang dan satu tangan melepas tali yang melilit bendera. Mentiung loh bos. Dapat ambil sepeda. Aksi Sandi mengundang decap kagum teman-temannya. Namun Sandi mengaku aksinya hanya bersifat spontan saat melihat bendera tidak bisa diderek naik. Macet Pak, terus nggak bisa gerak, saya naik tertarik. Nggak takut? Enggak. Biasa manjat? Iya. Terus yang kamu inisiatif sendiri? Hah? Inisiatif manjat sendiri nggak disuruh? Takut nggak tadi? Enggak. Itu goyang-goyang itu nggak takut? Enggak, soalnya agak nggak kerasa Pak. Rasanya di atas gimana tadi? Biasa sih. Aksi Sandi dan pengibaran bendera massal ini menjadi cara sekolah menanam jiwa nasionalisme para siswa sejak dini. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Saudara, semarak peringatan kemerdekaan pecah di Laut Jawa. Sebuah bendera berukuran 1.777 meter membentang indah di perairan Juwana, Laut Jawa, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Panjang bendera ini memecahkan rekor dunia sehingga mendapat penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRID. Warga, nelayan, polisi, dan TNI di Pati memiliki cara luar biasa merayakan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Dengan perahu, mereka mengintari perairan Juwana di Laut Jawa tepat tanggal 17 Agustus untuk membentangkan sangsaka merah putih. Namun bukan ukuran bendera biasa yang mereka bentangkan, melainkan bendera merah putih dengan panjang 1.777 meter atau hampir mencapai 2 kilometer. Bendera ditarik dan dibentangkan puluhan kapal nelayan dari muara laut menuju mercusuar. Pembentangan bendera sepanjang ini memecahkan rekor dunia pertama kalinya. Kepolisian Resor Pati yang menginisiasi acara menyebutkan pembentangan bendera ini untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air pada warga. Kami melaksanakan pengibaran bendera di Laut Jawa dalam rangka detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang jatuh pada 17 Agustus 2022. Dan tentunya ini adalah merupakan upaya kami menumbuhkan semangat nasionalisme kita tanah air, dan juga pembuatan bendera ini dilakukan oleh masyarakat dan dikibarkan oleh nelayan yang ada. Pembentangan bendera terpanjang mendapat penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRID.
Polres Pati telah berhasil menciptakan suatu rekor baru, yaitu pembentangan bendera merah putih di atas Laut Jawa sepanjang 1.770 meter. Dan ini belum pernah terjadi di mana pembentangan bendera merah putih sepanjang ini di laut lepas. Dan kami telah menyaksikan secara baik, dan ini sangat baik sekali juga karena semua pembentangan dilakukan oleh para nelayan. Dan juga yang menjahit bendera ini adalah ibu-ibu yang ada di kampung suatu desa di Kabupaten Pati. Pembentangan bendera terpanjang ini sekaligus sebagai pengingat bahwa Laut Indonesia harus merdeka dari para nelayan asing yang mencuri kekayaan laut Indonesia. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. Info selanjutnya, Saudara, banyak ragam cara dilakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Di Semarang, Jawa Tengah, komunitas Motor Trail Adventure menggelar upacara dan pembacaan proklamasi di kawasan perbukitan. Sementara di Kudus, anak-anak dengan kebutuhan khusus membagikan bendera ke warga. Deru suara motor trail terdengar di Bukit Abeng, Tembalang, Kota Semarang. Para pecinta motor adventure trail ini beraksi melewati berbagai rintangan untuk bisa membawa bendera ke puncak bukit. Mereka juga menggelar upacara bendera dan membaca teks proklamasi. Kegiatan ini sebagai bentuk rasa cinta tanah air yang diwujudkan melalui hobi adventure trail. Sementara itu, warga desa Selo, Kabupaten Boyolali memperingati Hari Kemerdekaan dengan membentangkan bendera merah putih berukuran raksasa di area pertanian lereng Gunung Merbabu. Sebelum dibentangkan, bendera diarak keliling kampung. Warga dengan semangat membentangkan bendera sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara kirap dan pembentangan bendera raksasa ini rutin dilakukan warga lereng Gunung Merbabu setiap peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara di Kabupaten Kudus, sejumlah anak berkebutuhan khusus merayakan kemerdekaan dengan membagikan bendera merah putih dan fashion show menggunakan pakaian adat. Bendera dibagikan di tepi jalan Werguwetan, Kudus. Perayaan ini sebagai bentuk ekspresi kemerdekaan untuk anak-anak berkebutuhan khusus agar bisa menumbuhkan percaya diri dan mandiri. Tim Liputan melaporkan. Kemerdekaan Republik Indonesia pasti diwarnai dengan aneka lomba dan pertandingan. Bahkan di beberapa daerah menggelar lomba yang unik dan seru sampai mengundang gelak tawa. Warga Desa Winong, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati menggelar berbagai lomba 17-an yang menghibur. Ada lomba balap karung dengan memakai helm. Untuk bapak-bapak melompat seperti katak sampai ke garis finish, sementara ibu-ibunya berjalan seperti bebek. Cara jalan peserta ini mengundang gelak tawa penonton. Adapun lomba makan kerupuk yang talinya ditahan dengan jempol kaki. Beberapa kerupuk pun jatuh karena peserta tak kuat menahan tali. Tak kalah seru, panitia juga menggelar pertandingan voli menggunakan net dari terpal. Akibatnya, para peserta kesulitan melihat bola yang datang dari tim lawan. Sementara di Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, ada pertandingan sepak bola namun pesertanya ibu-ibu. Cara bermain yang lucu membuat siapapun yang menyaksikan pertandingan ini pasti terhibur. Sepak bola ibu-ibu ini sebagai cara warga desa untuk menjalin silaturahmi dengan desa lainnya. Para santri di Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Purbalingga nggak tak kalah seru. Di sini ada lomba memasang celana kolor tapi tanpa menggunakan bantuan tangan. Usaha para peserta untuk bisa memakai celana kolor mengundang gelak tawa. Dibutuhkan waktu setengah jam untuk mencari peserta yang berhasil. Meski banyak santri yang gagal memakai celana, tapi perlombaan ini sangat menghibur para santri yang berusaha sembuh dari ketergantungan narkoba. Tim Liputan melaporkan.